Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran kimia. Materi yang akan kita bahas adalah tentang tekanan osmotik. Nah, untuk mengetahui tekanan osmotik, kalian harus paham dulu tentang proses osmosis. Kalian perhatikan, di situ ada bagian sebelah kiri itu adalah molekul air, yang bagian sebelah kanannya itu adalah larutan glukosa, dan dipisahkan oleh selaput yang namanya membran semipermeabel. Nah, membran semipermeabel ini hanya dapat dilewati oleh molekul pelarut, tetapi menahan molekul zat pelarut. Jadi di sini molekul-molekul air sebagai pelarut nanti akan merembes masuk ke dalam larutan glukosa. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan proses osmosis, ya. Jadi osmosis ini bisa kita definisikan sebagai peristiwa mengalirnya molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan, atau dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Nah, ini ada percobaan ya, bisa dilakukan. Kita ambil tabung U, kemudian kedua kakinya dipisahkan oleh selaput membran semipermeabel. Kaki sebelah kiri diisi dengan larutan, sedangkan kaki sebelah kanan diisi dengan air. Maka akan terjadi peristiwa seperti gambar kedua ini. Ya, permukaan larutan akan naik, sedangkan permukaan air akan turun. Kita lihat penjelasannya. Pada gambar kedua, permukaan larutan naik, sedangkan permukaan air turun. Hal ini menunjukkan terjadinya aliran air dari kaki sebelah kanan ke kaki sebelah kiri dari tabung U tersebut. Hal ini terjadi juga jika kedua kaki diisi dengan larutan, asalkan konsentrasinya berbeda. Pelarut akan merembes dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat. Perbedaan ketinggian cairan pada kedua kaki bejana akan menyebabkan perbedaan tekanan hidrostatik. Perbedaan tekanan hidrostatik tersebut akan menghambat aliran air ke kaki sebelah kiri. Pada suatu saat, ketinggian cairan pada kedua kaki tidak lagi mengalami perubahan. Saat itulah tercapai kesetimbangan. Perbedaan tekanan hidrostatik maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya disebut dengan tekanan osmotik larutan. Nah, bagaimana hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan? Hal ini dikemukakan oleh Van Hoff. Tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, di mana VV sama dengan nRT atau V sama dengan N per V kali RT, di mana V itu adalah tekanan osmotik dengan satuan atmosfer, V itu adalah volume larutan dalam satuan liter, dan N itu merupakan jumlah mol zat terlarut, dan T adalah suhu absolut dengan satuan Kelvin. Sedangkan R adalah tetapan gas dengan nilainya sudah tetap yaitu 0,08205 dengan satuan liter atmosfer per mol per Kelvin. Dengan N per V menyatakan kemolaran larutan atau simbolnya M besar atau molaritas. Jadi dapat disimpulkan bahwa V atau tekanan osmotik sama dengan MRT. Kita lihat contoh soal. Seorang pasien memerlukan larutan infus glukosa. Jika tekanan osmotik cairan tubuh adalah 7,7 atmosfer, berapakah kemolaran larutan glukosa agar isotonis terhadap cairan tubuh? Jadi dari soal ini diketahui V sama dengan 7,7 atmosfer, sedangkan suhu tubuh normal manusia adalah 37 derajat Celcius atau 310 Kelvin. Yang ditanya adalah kemolaran atau M. Kita bisa masuk ke rumus V sama dengan MRT, di mana V itu adalah 7,7 atmosfer sama dengan M kali 0,082 atmosfer liter per mol per Kelvin
kali 310 Kelvin, maka kita mendapatkan kemolaran yaitu 0,3 molar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.